Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Abdullah Ali Wafa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Analisis dan Desain Algoritma. Judul studi kasus yang saya kerjakan adalah Analisis Komparasi Efisiensi Algoritma Brute Force dan Kadane dalam penyelesaian masalah maksimum subarray sum pada data fluktuasi harga aset digital. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang mengapa saya memilih topik ini. Di dunia aset digital seperti cryptocurrency memiliki pergerakan harga yang sangat fluktuatif. Perubahan harga bisa naik dan turun secara drastis dalam waktu singkat. Dalam analisis seperti ini, kita sering butuh mengetahui dalam rentang waktu mana total keuntungan paling besar bisa diperoleh. Atau dengan kata lain, kapan periode terbaik untuk mendapatkan profit maksimal. Masalah ini dikenal secara formal sebagai Maximum Subarray Sum Problem. Permasalahan ini menjadi sangat penting karena ada data harga yang dianalisis biasanya sangat besar, bisa terdiri dari ribuan bahkan jutaan nilai. Kalau algoritma yang digunakan tidak efisien, proses analisis bisa sangat lambat, bahkan dalam konteks finansial, kecepatan sangat menentukan pengambilan keputusan. Karena itulah, saya membandingkan dua algoritma yang sering digunakan pada persoalan ini, yaitu brute force dan algoritma Kadane. Tujuan utamanya adalah melihat seberapa besar perbedaan performa antara keduanya. Berangkat dari masalah tersebut, saya merumuskan persoalan ini secara formal. Input dari permasalahannya adalah sebuah array satu dimensi yang berisi bilangan-bilangan positif dan negatif. Angka positif mewakili kenaikan harga, sementara angka negatif mewakili penurunan harga. Output yang ingin dicari adalah nilai penjumlahan maksimum dari subarray yang kontinu, termasuk juga indeks awal dan indeks akhir subarray tersebut. Untuk eksperimen, saya menetapkan batasan bahwa jumlah data berada pada kisaran 1 hingga 5.000 elemen, dengan tiap elemen berada antara minus 1.000 hingga 1.000. Batasan ini saya buat agar pengujian tetap realistis dan sesuai dengan kondisi data fluktuasi harga aset digital yang sebenarnya. Sekarang saya masuk pembahasan ke algoritma yang diuji. Algoritma pertama adalah brute force. Algoritma ini bekerja dengan cara yang paling sederhana. Ia memeriksa semua kemungkinan subarray yang dapat terbentuk dari sebuah array. Cara kerjanya adalah dia memilih satu titik awal lalu satu titik akhir, kemudian menjumlahkan seluruh nilai di antara kedua titik itu. Karena harus mencoba semua kombinasi, algoritma ini menggunakan dua loop bersarang. Secara teori, kompleksitas waktunya adalah kuadratik atau ON kuadrat. Artinya, semakin besar ukuran datanya, waktu komputasinya meningkat dengan sangat cepat. Keuntungan dari brute force adalah konsepnya mudah dimahami dan implementasinya yang sederhana. Tapi kekurangannya cukup jelas, yaitu sangat tidak efisien untuk data besar. Sebaliknya, algoritma kedua yang saya uji adalah algoritma Kadane. Kadane ini jauh lebih efisien karena bekerja dengan pendekatan dynamic programming. Ide utama Kadane adalah berjalan dari sisi kiri ke kanan, dan secara bertahap menentukan apakah penjumlahan yang sedang berlangsung masih memberikan keuntungan atau tidak. Jika penjumlahan sebelumnya masih memberikan hasil positif, ia lanjutkan. Tetapi jika penjumlahan tersebut justru menjadi beban atau membuat nilainya turun, Kadane akan reset dan memulai hitungan baru dari elemen saat itu. Dengan cara ini, Kadane menyelesaikan masalah maksimum subarray sum hanya dengan satu loop saja. Secara teori, kompleksitas waktunya adalah linear atau ON. Artinya, pertumbuhan waktu eksekusinya sebanding dengan jumlah data, sehingga sangat efisien dan stabil meskipun data berukuran besar. Selain cepat, algoritma Kadane juga hemat memori karena membutuhkan ruang penyimpanan konstan. Untuk membandingkan kedua algoritma ini, saya melakukan eksperimen menggunakan Python. Saya membuat dataset berisi angka-angka acak yang terdiri dari nilai positif dan negatif untuk mensimulasikan fluktuasi harga aset digital. Kemudian saya menuliskan dua fungsi, masing-masing untuk brute force dan Kadane. Saya mengukur waktu eksekusi keduanya menggunakan fungsi time. Saya melakukan pengujian pada beberapa ukuran data, yaitu 100, 1000, 3000, dan 5000 elemen. Seluruh eksperimen saya jalankan menggunakan Google Colab dengan CPU Intel Xeon dan RAM 12 GB, sehingga hasil pengukuran waktu lebih stabil. Hasil eksperimen menunjukkan perbedaan performa yang sangat besar antara kedua algoritma. Pada ukuran data kecil seperti 100 elemen,
brute force masih terlihat agak cepat, namun tetap jauh lebih lambat dibandingkan Kadane. Perbedaan paling signifikan terlihat pada ukuran data 1000 elemen ke atas. Ketika jumlah datanya mencapai 3000 hingga 5000 elemen, brute force membutuhkan waktu lebih dari 1 detik, bahkan mendekati 2 detik. Sementara itu, algoritma Kadane tetap berjalan dalam rentang mikrodetik hingga milidetik, yang artinya ribuan kali lebih cepat. Bahkan pada pengujian saya, Kadane bisa lebih cepat hingga 3000 sampai 4000 kali dibandingkan brute force ketika ukuran datanya besar. Yang paling penting adalah keduanya menghasilkan nilai maksimum yang sama, sehingga kecepatan Kadane tidak mengorbankan akurasi. Jika ditarik analisis dari hasil tersebut, terlihat bahwa pertumbuhan waktu eksekusi brute force sesuai dengan teori kompleksitasnya. Ketika datanya semakin besar, waktu eksekusi meningkat dengan sangat tajam. Ini membuat brute force tidak layak pada data yang besar. Sementara itu, Kadane menunjukkan performa yang sangat stabil dan sangat efisien. Penambahan jumlah data tidak memberikan peningkatan waktu eksekusi yang berarti. Karena itu, Kadane jauh lebih cocok digunakan pada analisis data nyata yang ukurannya besar, terutama dalam kasus seperti pergerakan harga aset digital yang memerlukan proses komputasi cepat. Secara keseluruhan, saya simpulkan bahwa algoritma Kadane adalah pilihan terbaik untuk menyelesaikan masalah maksimum subarray sum, terutama pada data berukuran besar. Meskipun brute force menghasilkan hasil yang sama, waktu yang dibutuhkan terlalu lama, sehingga tidak efektif untuk aplikasi nyata. Kadane menawarkan efisiensi yang jauh lebih baik, baik dari sisi waktu maupun penggunaan memori. Kecepatan dan kestabilannya membuat algoritma ini sangat cocok untuk konteks analisis finansial, data science, maupun aplikasi yang memerlukan pengolahan data real time. Untuk penelitian selanjutnya, algoritma divide and conqueror dengan kompleksitas n log n bisa digunakan sebagai pembanding tambahan, atau pendekatan dapat diperluas ke kasus maksimum subarray pada matriks 2 dimensi. Demikian penjelasan saya mengenai perbandingan dua algoritma ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.